Biar kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian, Allah Roh Kudus yang menyegarkan kami di waktu istirahat kami di siang hari ini. Ada perjumpaan dengan Engkau, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat sharing, lewat firman Tuhan yang dibagikan. Ada sesuatu yang menyegarkan kami, yang membuat iman kami boleh kembali menyala-nyala, dan roh kami bugar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Saya mengingat masa-masa waktu saya udah resign ya, ketika masih terjun di dalam marketplace, bergerak di bidang profesional, dan ada masa-masa di mana tired gitu, capek, exhausted. Tetapi ketika memandang Tuhan, maka menyadari bahwa kekuatan kita sesungguhnya bukan dari makanan, bukan dari kuat gagah kita, tapi daripada roh Tuhan. Haleluya, amin. Allah lah yang menjadi sumber kuat kita semua, amin. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama yuk. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, oh. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku. Puji nama Tuhan, Allah sumber kuat kita, Allah sumber hikmat kita, Allah sumber pengharapan kita, dan apa yang kita taruhkan di hadapan Tuhan pasti gak pernah sia-sia, amin. Yuk kita mau lirik dulu sebelum kita masuk ke dalam penyembahan. Kita mau lirik dulu nih, intip dulu chatnya udah ada belum? Kira-kira teman-teman OCM Partners yang menuliskan before and after CMPC. Ada nggak teman-teman? Oke, kita masih menunggu sampai di akhir sesi ini ya. Oke, shalom. Untuk rekan-rekan OCM Partners yang baru bergabung dalam ibadah OCM pada hari ini, kami menyambut dengan penuh sukacita tentunya. Jangan lupakan Jumat jam 12 ada OCM. Amin. Oke. Shalom, semua saya diundang via link oleh Bang Yopi. Halo, kita menyambut dulu untuk Bang Andi Yehuda. Shalom, salam kenal Bang Andi Yehuda. Selamat bergabung di OCM. Dan juga ada Kabak Purchasing PT JML. Mantap kok Andi Yehuda, oke luar biasa. Yuk sekali lagi teman-teman, udah ada beberapa chat. Before and after CMPC, buat rekan-rekan yang sudah mengikuti CMPC pasti tahu ya, sesi demi sesi yang kita waktu itu kita disuguhkan dengan satu pengajaran yang luar biasa. Baik, ada dari Marisa nih. Before, kerja untuk visi pribadi. After ikut CMPC, kerja untuk visi Tuhan. Yeay!
Thank you CMPC, anak-anak Tuhan luar biasa di marketplace. Amin, luar biasa. Yang tadinya untuk visi pribadi, gue mau kaya, gue mau beli jet gitu ya, mau beli ruko, mau beli rumah yang gede. Sekarang kita kerja untuk visi Tuhan, work is worship ya, Avodah luar biasa. Oke, ada lagi? Kita masih menanti sampai di akhir sesi daripada OCM ini. Baik Bapak Ibu, OCM Partners, mari kita siapkan hati kita. Adalah satu hal yang luar biasa ketika di jam istirahat daripada OCM Partners siang hari ini, engkau memilih untuk bersekutu dengan saudara seiman, engkau memilih untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa ketika engkau sanggup untuk memilih itu. Itu bukanlah karena kuat gagahmu, itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan hari ini ketika engkau tenang di hadapan Bapa Surgawi, biar kekuatan dan kesegaran yang daripada Tuhan, jamahan dan lawatan daripada Bapa, itu yang menjamah engkau, melawat engkau dimanapun engkau berada. Mungkin saat ini engkau sedang duduk dengan menggunakan earphone, dan engkau sedang berpikir pergumulan demi pergumulan di marketplace-mu. Tapi biarlah siang hari ini di dalam ketenangan, dalam hadirat Tuhan, ada jawaban yang Tuhan berikan untuk engkau. Karena Bapa mendengar setiap seruan hati kita yang terdalam. Sekalipun itu tidak terucapkan. Tapi Bapa mendengar. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku mau tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami menyembah-Mu, kami mau pandang kemuliaan-Mu. Kami terima semua yang Kau sediakan bagi kami untuk bersinar di marketplace kami, untuk berdiri di hadapan raja-raja. Kami terima yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam tinggal tenang kami, di situ ada kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami berkata kepada jiwa kami, bergairahlah dan memandang Tuhan. Kami tahu ada firman Tuhan yang dibagikan, yang menyegarkan dan menguatkan kami. Yang membuat kami menjadi pribadi yang berimpact, pribadi yang different. Menjadi pribadi yang berdampak luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur bagi Engkau. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari OCM Partners sama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan mendengar sharing daripada Bapak Ong, founder of Titipku. Buat teman-teman yang belum download ya di aplikasi di Google Play Store, ayo download sama-sama. Dan kita mau mendengarkan, silakan untuk Bapak Ong kami persilahkan. Terima kasih, suara saya cukup jelas Ibu dari sana. Halo, suara saya cukup jelas? Baik, ya. Terima kasih. Shalom OCM Partner, senang bisa berkenalan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya minta maaf di sini komputer saya bermasalah, jadi saya tidak bisa melakukan sharing melalui komputer. Kiranya hal ini tetap memberkati bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan untuk sharing di tempat ini mengenai tentang bagaimana perjalanan saya bersama dengan Tuhan melalui Titipku ini. Dengan hari ini tema kita adalah call to action. Sebelum saya memulai ini, baik kita membaca dulu kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 41 ayat 34 sampai 36, di mana kita akan baca sama-sama. Silakan Bapak Ibu dari tempat masing-masing. Kejadian 41 ayat 34 sampai 36. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa
karena kelaparan itu. Nah, ketika saya diminta sharing oleh teman dari Budian dari UCM, saya mencoba bergumul apa firman Tuhan yang relevan untuk tema kita yang take action ini. Nah, tadi malam saya sampai kepada ayat firman Tuhan ini yang mencoba melihat pertama kali itu adalah Tuhan mengajak kita untuk mereview kembali visi di dalam hidup kita. Setiap kita itu diajak oleh Tuhan untuk mengerti dulu kebenaran firman Tuhan, untuk apa sebenarnya kita ada di dunia ini. Apa purpose yang Tuhan inginkan kita ada. Nah, sehingga itulah kita bisa melangkah dalam visi Tuhan. Ketika saya berjalan dengan titipku ini, saya mengingat-ingat kembali apa sebenarnya yang Tuhan inginkan. Banyak orang mengatakan kalau ditanya, kalau saya sebagai seorang karyawan, visinya apa? Wah, saya ingin jadi direktur. Ya, saya ingin menjadi orang yang punya rumah mewah. Saya ingin memiliki ini, itu, dan itu. Nah, kadang-kadang kita salah dalam melihat arti visi. Ya, visi itu adalah sesuatu yang kita wujudkan. Dia itu mulia dan itu berguna untuk banyak orang dan itu memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh salah. Kita sering dengarkan, Tuhan bangga karena saya anak Tuhan, kemudian saya mempunyai posisi yang bagus, saya mempunyai jabatan yang tinggi. Itu namanya saya memuliakan Tuhan. Bukan. Ya, sebenarnya itu bukan. Visi itu adalah apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kemudian hal yang kita lakukan itu berdampak kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau seandainya setiap kita OMC partners di dalam pekerjaan kita, apakah kita mempunyai suatu visi yang akan kita lakukan untuk banyak orang, mungkin untuk perusahaan kita, untuk rekan kerja kita, untuk bawahan kita, untuk masyarakat yang memberikan dampak kepada yang positif. Sehingga ketika Yusuf, sering kita mengartikan ketika kita membaca firman Tuhan tentang Yusuf, kita membayangkan bahwa visi Tuhan itu adalah menjadi wakil Firaun. Jadi perjalanan kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh Yusuf itu untuk melengkapi visi sehingga Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sebenarnya boleh kita berpendapat seperti itu. Tetapi kalau kita gali lebih dalam lagi, Tuhan itu berkata bahwa visi Yusuf itu bukan itu. Visi Yusuf adalah menjaga jangan sampai Mesir binasa. Ya, menjaga jangan sampai Mesir binasa dan sekaligus menyediakan makanan untuk keturunan Yakub. Jadi visi Yusuf adalah ini. Visi Yusuf bukan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, menjadi nomor 2 di Mesir itu ada alat Tuhan yang Tuhan lakukan kepada Yusuf sehingga Yusuf bisa melaksanakan visi tersebut. Nah, untuk itu setiap kita itu harus yakin di dalam diri kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah mempersiapkan setiap kita. Ketika kita saat ini berada di dalam pekerjaan kita, di dalam posisi usaha yang kita miliki ini, kita harus mempunyai iman bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan supaya kita bisa menggenapkan visi Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak yakin, bahwa Tuhan sudah menyiapkan kita untuk visi tersebut, maka kita tidak akan berani melangkah. Jadi untuk saya mengajak kepada kita semua untuk paham dari sekarang bahwa satu, apapun suaranya mati Pak. Apapun kondisi kita saat ini, seperti apa posisi, sebetulnya Tuhan sudah melengkapi kita, mempersiapkan kita untuk menggenapi visi Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita melakukan tindakan. Ya, kita untuk melakukan tindakan untuk menggenapkan visi Tuhan tersebut. Nah,
waktu saya meyakini ini adalah bagian dari divine yang Tuhan berikan kepada saya adalah perjalanan saya sekian ya, mungkin Bapak Ibu tahu saya memperkenalkan diri saya. Saya itu sebelumnya ada bankers ya, saya itu sekitar dihitung dari sekarang ini saya sudah mungkin 29 tahun berkarir di dunia industri keuangan. Saya di BCA tahun 93, di Danamon tahun 2004, 2009 saya di Danamon, kemudian 2014 saya di Bank Sampurna, dan pada saat posisi saya di Bank Sampurna 2014 saya sempat menduduki posisi sebagai salah satu direksi di Bank Sampurna. Ya. Waktu selama saya berkarir jadi direksi tersebut, saya juga merintis usaha kecil-kecilan. Saya membangun usaha di food court. Waktu perjalanan saya membangun usaha di food court itu, bisnis saya buat ada pizza dari corn, kemudian saya ada membuat Chinese food. Nah, selama saya menjalankan bisnis itu, saya katakan saya jujur, saya katakan bahwa saya nggak pernah untung, saya selalu rugi. Ya, saya selalu rugi. Jadi waktu saya jalankan bisnis food court itu, food courtnya ramai. Saya punya jualan termasuk yang ramai, saya tapi tetap rugi. Ya, kenapa sebabnya rugi? Karena pada saat saya menjalankan itu, saya tidak bisa mengendalikan biaya operasionalnya. Jadi pegawai-pegawai saya itu saya gaji dengan gaji yang lebih mahal dibandingkan pegawai-pegawai di outlet yang lain. Ya, kenapa saya mau melakukan itu? Karena kalau kita lihat fakta ya, kalau kita pergi ke food court itu kebanyakan pegawai-pegawai yang kerja di sana itu mereka gajinya di bawah upah, ya. Mereka gajinya pas-pasan, dan saya nggak bisa membayangkan mereka bisa hidup nggak dengan gaji yang diberikan sebesar itu. Nah, tetapi kita melihat fakta bahwa dunia bisnis di UKM itu sangat sulit ya. Gimana kalau menaikkan gaji itu pasti nggak akan tutup. Itu nggak akan tutup. Maka banyak pengusaha-pengusaha di bisnis food court itu mereka bayar gaji orang terendah sekali. Nah, karena dan seperti itu saya bertahan bertahun-tahun itu untuk rugi. Ya, saya tidak tutup. Terus kalau orang tanya kenapa kamu nggak tutup? Karena bagi saya bilang itu gaji saya itu memang itu sepakai untuk melihara orang-orang itu supaya mereka bisa hidup, supaya mereka bisa makan. Ya, jadi saya nggak ingin satu orang pun dipecat karena toh penghasilan saya sebagai manajemen cukup. Jadi nggak apa-apa seperti itu. Ya, jadi saya bertahan cukup lama. Kemudian saya melihat perkembangan dunia digital, banyak sekali startup company, perusahaan-perusahaan digital yang berkembang. Terus saya mempunyai satu kerinduan, saya ingin mempunyai perusahaan startup juga. Tapi apa ya yang harus saya bangun? Pada saat itu saya di Bank Sampurna, kami sebagai bank yang sangat fokus kepada UKM. Jadi memberikan dukungan kepada UKM. Sehingga saya kebayang sekali kalau UKM itu mengalami suatu kesulitan, ya, karena saya sendiri mengalami betapa susahnya menjalankan bisnis sebagai pengusaha kecil. Untungnya pas-pasan, ruginya lebih besar kemungkinan terjadi, ya. Jadi saya membayangkan seperti itu. Terus saya mau bagaimana? Apa ide yang muncul? Saya nggak punya ide, saya blank. Tapi saya mulai berpikir ini kayaknya mungkin ada hubungan. Saya bikin bisnis di food court ini mungkin suatu saat saya bisa bikin franchise. Saya bilang seperti itu ya dalam hati saya. Nah, keinginan saya seperti ini saya pendam. Kemudian pada tahun 2016 ya, 2016 itu pada saya sambil nyetir mobil, saya bilang sama istri saya bilang saya pengen bikin startup perusahaan digital. Terus istri saya bilang, kamu sudah punya ide? Sudah.
Terus apa ide kamu? Pada saat seperti itu, sepertinya Tuhan berbicara kepada saya ya. Tuhan mengatakan kepada saya, Ong, kamu ingat nggak apa yang terjadi sama kamu beberapa hari terakhir ini? Terus saya bilang, apa ya? Oke, kamu ingat nggak bahwa kamu tuh kan direktur bank ya. Kamu direktur bank, tapi apa yang terjadi dengan kamu beberapa hari ini? Hari Sabtu kamu pergi ke Lotte, kamu beli bahan-bahan, terus kamu kemudian hari kamu pergi ke pasar, kamu belanja ke pasar. Ada sesuatu yang bisa kamu bantu nggak? Yang kamu lihat di sana? Ya, kamu bisa yang kamu lakukan itu apa yang kamu lihat? Jadi waktu di mobil itu tiba-tiba muncul kata di dalam pikiran saya, tiba-tiba saja berkata titip, titip, titip. Jadi semula saya mau bilang sama istri saya mau bicara, saya mau buat tentang franchise ya, artinya startup company, perusahaan digital yang membantu perusahaan-perusahaan franchise. Tetapi ketika saya sambil itu dikatakan segitu, langsung saya katakan saya mau buat perusahaan namanya titip. Nah, apa tuh kata istri saya? Terus saya bilang, kamu ingat kalau zaman sekarang itu kalau usaha-usaha kecil pedagang pasar itu dia kalau mereka itu siapa yang mau beli produk mereka? Mereka tidak mengerti tentang digital, mereka tidak punya toko online. Terus banyak usaha-usaha kecil di seluruh Indonesia, bagaimana mereka bisa jualan sampai ke seluruh Indonesia? Hanya harus dibutuhkan satu orang yang mau membantu mereka menitipkan bisnis mereka ke dalam suatu platform digital. Nah, terus istri saya bilang, ya mungkin juga ya mungkin juga banyak usaha-usaha di seluruh Indonesia. Oke, kalau begitu saya harus ini namanya perusahaan ini ya, titip. Seperti apa saya belum tahu. Pokoknya titip. Kemudian dari sana saya bilang perusahaan ini harus berdiri. Uang yang ada di saya itu sedikit ya. Kenapa sedikit? Karena saya banyak rugi menjalankan bisnis food court saya. Bisnis makanan yang tidak saya berhentikan bertahun-tahun mengalami kerugian. Jadi gas habis untuk ke sana. Uang saya sedikit. Terus bagaimana saya memulainya? Saya tetap harus melangkah. Nah, Yusuf ya, ketika Yusuf diangkat oleh Firaun sebagai orang nomor 2, Yusuf tidak menjadi raja, tidak menjadi orang yang berkuasa, kemudian ngebosi, tidak. Apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah Yusuf langsung berjalan mengelilingi kota Mesir. Ya, teman-teman coba bayangkan ya, kita bayangkan bareng-bareng. Kira-kira pada saat Yusuf menjalankan misinya untuk mengumpulkan 1/5 dari hasil gandum pada saat zaman kelimpahan itu, gampang atau susah? Pasti susah. Ya, susah sekali. Di mana Yusuf itu harus pergi ke setiap sudut kota Mesir, membujuk banyak orang-orang yang mempunyai bahan untuk memberikan bahannya kepada Yusuf. Yusuf harus membangun lumbung-lumbung, menggerakkan banyak pasukan, mengatur lumbung-lumbungnya semuanya dan harus tepat waktu. Itu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Jadi dibutuhkan banyak perencanaan yang harus dilakukan. Jadi artinya di sini ketika melengkapi sebuah visi itu memang harus bergerak dan melakukan sesuatu, tapi bagaimana kok Yusuf bisa melakukan semuanya itu? Nah, semuanya itu karena Yusuf percaya bahwa Tuhan sudah menaruh sesuatu hikmat kepada dia untuk melangkah dan melakukannya. Nah, ketika saya ngomong tentang titip itu, kemudian saya bilang sama istri saya peduli. Tuhan memanggil saya untuk saya melakukan hal kepada pengusaha kecil, untuk orang-orang kecil, supaya mereka tidak tergilas oleh zaman. Terus saya mengajak ketemu dengan, entah semua diatur sama Tuhan. Nah, jadi saya ikut satu forum yang ada isinya anak-anak startup. Saya berkenalan dengan satu anak startup.
saya sampaikan ide saya kepada dia. Dia bilang, boleh juga sih kita perhatikan tentang UKM ini. Waktu itu idenya adalah bagaimana supaya orang-orang muda membantu UKM untuk masuk ke dalam aplikasi, kemudian karena UKM nggak bisa pakai aplikasi. Dia bilang, ayo Pak kita buat gitu. Dia nemenin saya kemudian untuk mencari untuk tekad seperti itu. Saya ingin di Jogja, kantor pusatnya di Jogja karena Jogja dengan usaha kecil. Jadi saya pergi ke Jogja. Di Jogja saya temui beberapa anak-anak muda yang jago IT. Ya, ketika saya temuin mereka, terus mereka mengatakan bahwa Pak, saya nggak mau masuk join perusahaan di Bapak. Kenapa? Ya, biasanya startup tuh pasti mati, Pak. Ya, jadi paling juga Bapak buka perusahaan berapa bulan kemudian mati kok. Jadi kalau Bapak mau ya saya kerja freelance aja. Jadi beberapa orang saya dekatin mereka nggak mau. Tapi saya bilang, Tuhan ini visi dari Tuhan. Artinya saya percaya bahwa Tuhan sudah melengkapinya. Saya punya kemampuan sebagai seorang bankers. Saya bisa memikirkan dari strateginya, tetapi saya butuh orang-orang yang mau bekerja dengan saya. Nah, jadi satu hal, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Posisi saya sebagai direktur tidak menjamin bahwa saya akan sukses. Posisi saya Yusuf sebagai orang nomor 2 di Mesir yang berkuasa penuh tidak akan pernah menjamin Yusuf akan berhasil. Tetapi dengan Yusuf mengandalkan Tuhan, Yusuf percaya bahwa Tuhan sudah melengkapi dia dengan banyak hal. Ketika Yusuf mengalami masa-masa yang sangat sulit, ya, dijadikan budak, kemudian dia di sana karakter dan pribadi Yusuf diubahkan, ya, di mana Yusuf yang dulunya anak kesayangan Yakub mendapat perlakuan istimewa dari Yakub, diberikan pakaian yang mewah, ya, duduk bersama-sama dengan Yakub sebagai anak yang istimewa, sedangkan saudara-saudara Yakub yang lain mengembalakan kambing domba. Jadi ini sesuatu yang ekstrim, ya, dari seorang anak manja, anak yang disayang, masuk menjadi budak. Jadi apapun yang terjadi di dalam diri kita, kesulitan-kesulitan yang kita alami, sebetulnya itu adalah bagian dari tempaan Tuhan kepada kita untuk membuat kita siap pada posisi yang Tuhan sudah berikan, ya, yang Tuhan minta kita untuk menggenapi visi Tuhan. Saat ini ketika kita semua teman OCM Partners dalam pekerjaan masing-masing mungkin mengalami banyak kesulitan, mungkin mengalami banyak tekanan, ya, mungkin juga memiliki atasan yang tidak cocok, rekan kerja yang tidak sesuai, kita mengalami stres karena target yang akan dicapai. Ingat bahwa semua perjalanan yang kita lalui ini adalah untuk Tuhan menyiapkan kita melakukan satu langkah yang besar. Ya, jadi waktu ketika saya orang tidak mau bergabung di dalam titipku, saya percaya bahwa Tuhan yang menyiapkan. Makanya saya sharing pada waktu yang lalu, saya ceritakan bahwa tim tidak bisa terbentuk. Tapi tiba-tiba seorang anak muda datang ke kantor saya, dia ingin berbicara dengan saya, dia ingin menggali pengalaman saya, bagaimana caranya saya sukses berkarir sehingga sukses sebagai direksi di sebuah bank. Saya bercerita kepada dia, kemudian saya sampaikan ide saya, terus dia bilang, Pak Ong, saya ingin partisipasi dan saya ingin membantu Bapak, saya tertarik dengan ide tersebut dan saya siap melakukannya. Saya ingin buka perusahaan di Jogja, Tuhan mendatangkan orang dari Jogja untuk mengerjakannya. Henry datang ketemu dengan saya dan Henry menjadi CEO titipku sampai sekarang. Ya, jadi Henry berbareng dengan saya masih bekerja di bank. Henry muncul yang dipersiapkan Tuhan, dan ketika Henry muncul, Henry tidak mengerti teknologi, tetapi
ketika dia ikut teman-teman Henry bergabung, terjadilah kami Titipku sebagai tim yang satu tim yang solid sampai saat ini. Ya. Nah, apakah Titipku itu langsung berhasil? Tidak ada satu hal visi itu dikerjakan, tidak ada visi itu gampang. Ya, visi itu selalu penuh dengan kesulitan. Tapi kalau kita melangkah maju, ya, ketika satu langkah yang saya lakukan bahwa saya siap mengorbankan apa yang ada pada diri saya, ya, saya siap untuk bergerak dan Tuhan yang melengkapi semuanya bisa terjadi. Henry datang sehingga Henry membentuk satu tim. Saya dari jauh selalu berdiskusi dengan mereka. Waktunya belum cukup dan untuk saya bisa bertemu dengan mereka. Perusahaan Titipku ini kita mengalami masa-masa yang cukup susah sekali, ya. Kita cukup susah sekali. Tapi ketika itu sekitar 2 tahun kemudian, ya, sekitar 2018 itu kemudian saya ketika saya dalam menjalankan tugas saya di kantor, kemudian saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan ini dia kebetulan ketemu itu, kemudian dia minta izin kepada saya, boleh nggak saya mendoakan kamu. Nah, oke. Jadi kemudian dia mendoakan, boleh, saya bilang. Dia mendoakan saya, terus dia bilang, oke. Dia berdua pada saat itu, confirm mereka berdua ngomong sama. Terus mereka bilang, sepertinya Tuhan berbicara kepada kamu bahwa Tuhan mengatakan apa yang menjadi impian kamu untuk bergerak di bidang teknologi, itu dari saya datangnya, itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kamu terus lakukan, dan ketika kamu melihat segala sesuatunya terlalu besar dan tidak mungkin, kamu dengar suara yang Tuhan taruh di hatimu dan lakukan aja itu. Gak usah khawatir ketika kamu mengalami, kamu lihat hal itu sesuatu yang mustahil. Lakukan saja, ya. Jadi dengan seperti itu, waktu dia hamba Tuhan yang mengatakan A tersebut, temannya yang lain mengatakan, ya, saya sama mendapatkan hal yang sama, katanya. Oke. Dengan seperti itu, ya saya makin dikuatkan bahwa saya mengatakan apa yang sedang saya rintis bersama dengan Henry ini sudah dengan jalan Tuhan. Dan kita menamakan perusahaan kita PT Terang Bagi Bangsa karena kita ingin menjadi terang bagi bangsa ini. Apa yang kemudian Tuhan membukakan banyak hal kepada saya. Kenapa Titipku ini harus ada? Ya, Tuhan bilang, ingat ya, tahun 98 itu pernah terjadi kerusuhan di Indonesia. Kerusuhan itu terjadi karena terjadi ketimpangan ekonomi, karena terlalu banyak orang-orang yang miskin, yang tidak mendapat penghasilan, yang membuat mereka susah. Indonesia akan semakin maju, tetapi akan banyak orang-orang yang miskin. Ya, jadi coba kamu harus lakukan sesuatu untuk orang-orang tersebut. Terus Tuhan berbicara lagi, semakin diungkapkan kepada saya, akan ada suatu masanya di mana kamu lihat nggak, katanya, orang-orang yang driver ojek online tersebut. Kamu prihatin nggak lihat mereka? Kalau nanti mereka sekarang kejar-kejaran, mereka dapat penghasilan, tapi kamu bayangkan ya, kalau suatu saat 15 tahun yang akan datang, mereka tuh akan sakit-sakitan karena mereka terkena radang paru-paru. Apakah mereka akan terus-menerus menjadi driver Gojek, ojek seumur hidup mereka? Saya tangkap itu, saya bilang, Tuhan baik. Saya akan lakukan untuk membuat Titipku ini sebagai alat Tuhan untuk memajukan kesejahteraan mereka.
Saya akan membagikan titipku ini ala Tuhan untuk mendukung orang-orang kecil, pedagang-pedagang kecil. Ya. Nah, singkat cerita, teman-teman, ceritanya cukup panjang sekali. Ketika termasuk kita mengalami masalah pendanaan, tapi hal yang membuat saya kagum sama Tuhan adalah ketika terjadinya COVID tahun 2020. Ya. Penggenapan yang Tuhan sampaikan kepada saya, ketika kamu melihat terjadinya sesuatu yang besar, yang kamu melihat bahwa itu sangat di luar kekuasaan kamu dan itu rasa-rasanya sangat mustahil. Ingat, lakukan. Dan aku akan lakukan sesuai suara hati kamu. Ya, itu yang aku sampaikan kepadamu. Teman-teman, 3 tahun kami jalan dengan titipku, kami mencoba membantu UKM digital. Ada sekitar ratusan ribu UKM yang masuk ke dalam aplikasi titipku, tapi ada satu, nggak ada yang belanja di titipku. Tidak ada yang mau beli barang di titipku. Karena siapa yang mau beli produk di UKM? Siapa yang mau beli produk warteg di pinggir jalan? Siapa yang mau beli kerajinan tangan para UKM? Semua susah. Kita udah coba, nggak ada yang mau beli. Tapi ketika semua itu tidak mungkin terjadi, saya mengandalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan bilang, COVID terjadi, saya dibukakan. Pergi ke pasar. Seperti dulu. Jadi, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. 2019 saya memutuskan berhenti dari bank sebagai direktur bank, yang ketika orang bilang gila karena saya mengorbankan penghasilan saya yang demikian besar di bank sebagai seorang direktur, memfokuskan diri saya ke titipku, kemudian kehilangan semua penghasilan tersebut. Tapi begitu saya berhenti bulan September, ajaib, COVID datang. Ya, bulan Januari di Cina. Tuhan menggerakkan saya segera bikin supaya bisa itu ke pasar, segera. Jadi langsung saya bicara dengan Henry dan teman-teman, kita ngobrol, ayo kita segera bikin, kita rubah. Nah, ajaibnya COVID itu terjadi, COVID itu terjadi di bulan Maret di Indonesia. Saya di rumah, Henry di Puri, ya, di apartemen dia karena dia Jogja, tapi pas dia lagi di Jakarta nggak bisa balik ke Jogja. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai kembali dari awal. Jadi hari itu saya bilang sama istri saya, titipku ini nggak bisa bergerak banyak. Teman-teman lapangan ini nggak bisa berbuat banyak. Jadi apa yang bisa saya lakukan adalah saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Jadi saat COVID yang puncak itu saya ke pasar sendirian. Saya ke pasar, saya ajak para pedagang pasar itu untuk bergabung ke titipku. Ya, saya belanja produk mereka, saya ajak mereka datang ke titipku, masuk ke dalam titipku. Mereka menolak karena mereka pikir mereka nggak percaya ini aplikasi abal-abal. Mana yang percaya nggak ada iklannya. Yang saya tahu Gojek titipku ini apa gitu kan. Mereka nggak mau. Tapi saya merasa saya harus bisa. Henry pergi ke pasar di Kopro, dia sendirian di sana. Kita terjang badai COVID pada saat itu. Artinya kalau terjadi apa-apa sama kita, ya sudah selesai. Tapi perlindungan Tuhan itu kuat karena ini penggenapan dari rencana Tuhan. Jadi ketika saya masuk ke pasar itu, saya ngomong sama pedagang pasar akhirnya Tuhan udah, saya beli produk mereka, sayur mereka saya beli, karena saya beli sayurnya mereka nggak enak, mereka masuk ke titipku. Jadi saya onboarding, karena waktu itu titipku memang dibuat pedagang pasar itu bukan masuk aplikasi sendiri, tapi saya yang masukin. Jadi saya datangin satu-satu pedagang itu, saya buatin toko buat mereka di aplikasi saya. Dan kalau ada orang, setelah saya buatin tokonya,
Kemudian saya kirim kepada teman-teman yang kita waktu itu lagi lockdown di rumah masing-masing. Saya kirimkan, ini kalau mau belanja pasar pakai aplikasi saya. Masih jelek aplikasinya, sangat jelek. Ya, sangat jelek. Tapi ketika saya kirim itu ada teman-teman yang bergerak ya. Teman-teman, ada orang yang mau belanja. Kagum saya sebetulnya itu ajaibnya Tuhan. Ternyata itu terjadi belanjanya. Sehingga pedagang-pedagang yang semula tadinya ngeliat, loh kok ada order di toko dia, kemudian di lapaknya dia kemudian dia mereka sebagian melaku. Tapi pada saat seperti itu ya Tuhan bilang, oh kenapa dulu saya paksa kamu bikin pergi harus ke pasar pada saat kamu dibuka food court ini dia. Kalau kamu nggak punya mental ke pasar pada waktu lalu, maka kamu nggak akan bisa masuk ke pedagang tersebut. Jadi saya pergi ke pasar tersebut, ada orang yang order, saya yang beliin di pasar. Butuh suatu kerendahan hati, merendahkan hati untuk melakukan satu visi Tuhan. Ya, kalau kita sebagai orang yang punya harta, punya posisi pejabat, kita melayani Tuhan yang sering kita bangga karena jabatan kita, maka kita menjadi orang yang terhormat. Ya, tetapi ketika Tuhan menghancurkan kita sampai ke dalam, di mana, masa sih seorang direktur bank mengantarkan sayur ke rumah orang, ya, ini sesuatu yang kalau dilihat secara kacamata gila. Tapi Tuhan sudah membentuk saya di waktu yang lalu untuk nggak usah gengsi, nggak usah merasa malu, nggak usah apa. Ya artinya ya bisa dibayangkan ya ngantar beli sayur ke pasar dan ngantar ke rumah orang seperti itu. Ya itu dilakukan juga oleh Henry. Nah jadi satu, Tuhan sudah menyiapkan kita ya ketika untuk melakukan satu misinya. Yang kedua, Tuhan membentuk kita selama proses yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini kita mengalami banyak hal-hal yang susah di dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa sebetulnya itu langkah Tuhan untuk menyiapkan kita kepada penggenapan dari visi yang Tuhan ingin lakukan. Jadi waktu saya pergi ke jalan ke pasar melakukan semuanya itu sampai banyak pedagang yang bisa dilakukan. Nah, kembali seperti berikutnya, kalau sudah semakin bertambah order yang belanja, terus siapa yang akan mengantar-ngantar? Kembali kenapa sampai Tuhan bilang lagi, kenapa kamu itu saya bikin rugi terus bertahun-tahun menjalankan itu. Kamu tetap bayar itu para pegawai-pegawai kamu. Nah, waktu saya ingat itu, jadi saya bilang sama staf saya yang di outlet, tolong bantu ya untuk ke pasar. Karena dia ingat saya, selama ini saya memperlakukan dia dengan baik, maka dengan sukarela dia menjadi jati di pasar untuk melakukan menjalankan order-order dari pembeli. Semua itu terjadi, artinya memang Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah salah, dan semua yang sudah direncanakannya itu sudah dia siapkan. Ya, maka saya nangkap bahwa apa yang Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan saya, karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Saya melihat ini sesuatu yang rugi di masa yang lalu yang terus saya lakukan, tapi ternyata Tuhan menyiapkan supaya orang-orang yang saya kasih, yang terus saya biayai ini, mereka menjadi pasukan saya yang pertama ketika titipku mulai masuk ke pasar. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak pernah berada di dalam rancangan Tuhan. Sehingga transaksi titipku tiba-tiba mulai terjadi. Pasarnya di pasar Kelapa Gading dan ke pasar di Tomang, Kopro tiba-tiba sudah mulai ada transaksi. Saya dulu tidak ada transaksi di titipku, sekarang sudah mulai ada transaksi di titipku. Nah, kesempatan ini kami bicara sama investor karena tidak mungkin saya bisa mendanai ekspansi titipku ini karena dari uang saya sendiri sudah berat ya. Bisa dibayangkan
saya untuk menghidupkan titipku habis saya punya tabungan, ya. Kemudian ketika ada suatu masa yang sangat kritis sekali, kemudian kita butuh dana itu untuk bayar teman-teman dan segala macam. Apa yang ada pada saya, ya? Saya masih ada sedikit saham di bursa efek, ya, saham perusahaan. Perusahaan ini ya udah saya jual sahamnya. Saya jual untuk bayar biaya operasional, ya. Saya jual, saya dapat uang, perusahaan itu saya jual, saya dapat uang lagi 300 juta. Setelah saya jual saham saya tersebut, ya, tepat sesudah saya jual, beberapa hari kemudian saham itu naik nilainya menjadi 1 miliar. Teman-teman, bagaimana perasaan hati saya untuk itu? Ketika saya menjual saham saya untuk menghidupkan titipku, beberapa hari setelah saya jual saham itu, setelah lama saya tunggu dia nggak naik-naik, setelah saya jual sahamnya naik menjadi 1 miliar. Saya betul, kalau saya bayang itu, saya betul-betul, wah, saya bilang gitu kan. Sedangkan 300 juta ini hanya untuk menambah hidup titipku 1-2 bulan. Ya, saya merasa gimana tuh itu. Tapi ya Tuhan tuh punya banyak cara untuk menguji kita. Apakah kita mau melakukan sesuatu untuk misi Tuhan. Ya. Dan setelah itu habis uang dari saham tersebut, saya ketemu dengan investor, teman yang ternyata dia mempunyai visi untuk orang-orang kecil juga. Ketika dia ngomong gitu, saya mau ikut, dan dia masukkan uang 1 miliar. Jadi saya tidak merasa saya merasa kagum sama Tuhan bahwa uang kelihatannya saya hilang 1 miliar, tetapi pada saat itu kemudian Tuhan datangkan 1 miliar orang yang membantu saya. Ya, jadi teman-teman, ketika kita punya visi dari Tuhan, seringlah berdoa. Ya, saya setiap hari itu firman Tuhan bagi saya selalu menjadi bagian dalam kehidupan saya. Ya, selalu dekat dengan Tuhan, dengar Tuhan, dan dapatkan visi dari Tuhan. Setiap kita diberikan visi oleh Tuhan. Saya percaya itu. Teman-teman, tangkap visi yang Tuhan bicara dalam hati teman-teman. Ingat, visi bukan untuk egois kita, ya, tapi visi untuk melayani banyak orang. Kami PT Titipku Terang Bagi Bangsa ingin menolong pedagang pasar supaya tidak tergilas oleh kemajuan zaman. Ada 7 juta pedagang pasar di seluruh Indonesia. Jika kelak mereka sampai tidak mempunyai penghasilan karena digilas kemajuan zaman, maka kita berutang kepada 7 juta orang yang pendidikannya rendah dan mereka membutuhkan dukungan. Apakah menjalani titipku itu mudah? Tidak. Kami menerima para shopper, mereka juga kalangan dari orang-orang miskin, pendidikan mereka rendah, ya. Sehingga kadang-kadang mereka itu, saya maklum kalau mereka itu kadang-kadang nakal, ya. Kadang-kadang mereka itu ada kesempatan, mendapat kesempatan karena mereka hidupnya keras. Ya, mereka hidupnya keras, mereka hidup dari kurang pendidikan. Sehingga itu saya inginnya adalah, saya nggak ingin memecat mereka karena mereka berasal dari dunia keras itu. Tapi saya ingin membawa Tuhan, ya. Saya ingin membawa Tuhan kepada melalui titipku untuk mereka dengar. Sehingga kita meskipun para shopper itu dari kalangan bawah, kita memberikan training kepada mereka tentang emotional quotient, ESQ, spiritual, supaya mereka bisa terus mengerti tentang jati diri mereka. Kami sedang dalam proses untuk membangun, namanya bukan Komsel, tapi sebetulnya mirip banget. Kami mengajak mereka setiap minggu, mereka itu untuk
berkumpul bersama, berkelompok-kelompok untuk mereka itu bersharing bagaimana supaya menjadi pribadi yang unggul, supaya mereka bisa berhasil masa hidupnya. Kami tidak ingin mereka menjadi shopper atau orang Gojek yang mengantar-ngantar barang. Tapi kami ingin mereka kelak jadi pengusaha. Jadi kami latih mereka, membentuk mental mereka. Banyak investasi yang harus dilakukan di situ. Tapi itu untuk menunjukkan bagaimana Tuhan itu menggunakan titipku. Dari perjalanan-perjalanan yang susah, melangkah dengan Tuhan, jangan pernah khawatir bahwa ketika kita mendapat visi-visi itu sulit dan tidak akan tercapai, mustahil akan terjadi. Lakukan aja. Kami berjalan dengan mujizat. Seperti Henry datang, pas COVID dijadikan, pasar terbentuk, kemudian ketika kami transaksi naik, terus saya datang ke investor Indonesia nggak mau berinvestasi di titipku. Dia bilang nggak bakal jadi. Pasar itu penuh dengan jelek lah, orang-orang pasar tuh suka fraud, suka susah ngurusnya. Mereka nggak mau. Makanya mereka memilih perusahaan-perusahaan yang justru untuk mematikan pasar. Ya, jadi kami justru pada saat-saat yang sangat kembali kami genting, maka tiba-tiba aja kami dibantu oleh seorang teman, kami melamar ke Y Combinator Amerika, dan ajaibnya titipku lolos. Dari 16.000 aplikasi yang masuk ke Y Combinator, titipku lolos sebagai perusahaan yang dalam komunitas Y Combinator. Yang itu secara ajaib, tiba-tiba kami melihat banyak investor-investor dari luar negeri yang tiba-tiba ingin bertemu dengan titipku dan mereka berinvestasi di titipku. Bahkan di ujung terakhir kami, ketika kami close pendanaan kami, kemudian ada kami diminta sama satu investor. Dia bilang, Pak, izinkan kami masuk ke dalam titipku. Saya bilang, Pak, saya sudah tutup. Uang kami cukup untuk round ini. Izinkan kami masuk. Karena apa ya? Karena kami adalah venture capital yang khusus masuk kepada perusahaan-perusahaan yang foundernya isinya anak-anak Tuhan. Itu visi kami. Maka ketika kami tahu tentang titipku, izinkan kami masuk. Tuhan menggerakkan saya kembali, kasih. Makanya saya bilang, Tuhan itu ajaib. Nah, kiranya ini semua memberkati kita semua ya. Ingat, ketika Tuhan memberikan visi, sebetulnya percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan talenta kepada kita. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan sudah mengatur kehidupan kita. Jangan ngeluh atas kesulitan yang kita hadapi selama ini, karena semua ini disiapkan Tuhan untuk menyiapkan kita melakukan visi tersebut. Melangkah aja bersama dengan Tuhan. Dia melengkapi, dia menyempurnakan apa yang kita kerjakan, karena itu untuk memuliakan nama Dia. Tepat pada waktunya, Tuhan mendatangkan orang yang tepat buat kita, Tuhan mendatangkan resources yang tepat buat kita. Melangkah aja, lakukan untuk kebaikan banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah pada saat ini berkumpul bersama-sama OMC Partners. Kiranya Tuhan firman-Mu berbicara, sharing ini berbicara kepada setiap saudara-saudara di dalam Tuhan yang ada pada pertemuan yang istimewa ini. Engkau taruh Tuhan visi-Mu kepada setiap kami yang ada di tempat ini. Kau satukan kami dan Kau berikan Roh-Mu menyala-nyala. Seperti ketika Engkau mengurapi Gideon, Tuhan. Ketika mengalami suatu masa, tiba-tiba saja Roh Tuhan menguasai Gideon dan Gideon menyala-nyala. Sehingga saat ini Tuhan, kami berdoa supaya Engkau mempersiapkan setiap kami dengan visi-Mu, Tuhan. Berikan terima kasih atas semua yang sudah Engkau siapkan setiap anak-anak-Mu yang di OMC ini, Tuhan, sehingga menjadi suatu pribadi yang luar biasa, pribadi yang percaya diri, pribadi yang optimis, yang mau melangkah menurut Tuhan. Pakai Tuhan kami semuanya di dalam pekerjaan kami, bukakan visi tentang apa yang harus dilakukan di pekerjaan masing-masing, sehingga kelak Tuhan
Engkau menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepadamu menjadi pribadi yang berbeda. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini, meteraikan kesaksian ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Luar biasa ya OCS Partner. Boleh kasih tepuk tangannya di layar Zoom-nya secara virtual kepada Bapak Ong. Saya sangat diberkati Pak. Saya Marisa mewakili dari OCM's Komite sangat bersyukur banget atas waktu yang Bapak sudah berikan untuk sharing hari ini. Oke, OCM's Partner boleh say thank you lewat chatroom ke Bapak Ong. Saya yakin setiap yang dengar hari ini nggak bakalan ini ya, lupa satu kata pun kayaknya dari Bapak Ong. Semuanya saya sangat diberkati kata demi kata yang dikeluarkan oleh sharingnya Pak Ong hari ini. Oke, boleh di-share lewat ini ya, room chat. Atau mungkin bisa kasih jempolnya, kasih applause-nya. Setidaknya nih OCS Partner, saya dapat insight banyak sebenarnya saya mau tulis dan share lagi ya. Tapi saya rangkum dalam 3 poin. Yang pertama, Tuhan pasti menyediakan visinya di hati kita. Pasti ada visi Tuhan. Yang paling penting adalah kita menemukan visi Tuhan dari pekerjaan kita. Lalu Tuhan sudah menyiapkan setiap kita juga untuk berada di dalam pekerjaan Tuhan supaya kita bisa menggenapi visi Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa juga tadi Pak Ong pesan untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, walaupun dalam masa tersulit gitu ya, tadi saya terharu sekali ya Pak Ong. Suami saya juga lagi bikin startup nih Pak Ong, tapi saya setiap denger dia cerita tuh belum siap kayaknya kalau yang Pak Ong sebutin tadi tuh terjadi gitu Pak, ya Tuhan Yesus gitu ya. Harus membiayai karyawan gitu, sampai jual saham, habis itu tadi kejadian lagi, saya sampai merinding banget, saya bilang Tuhan ini orang luar biasa ya teman-teman. Saya sangat terharu Pak Ong, jadi kayaknya nih semua bakal terinspirasi untuk yang tadinya kayak saya gitu ya, takut-takut kecut gitu ya, kayak Gideon ngumpet, tapi jadi pahlawan yang berani seperti Pak Ong. Amin. Amin. Oke, OCS Partner, kita 2 minggu lagi kita akan ada event yang seperti ini. Kita mau kasih gebrakan ke marketplace di Indonesia. Amin. Orang-orang yang ada di marketplace harus jadi berkat dan mengandalkan Tuhan dan mengerjakan visi Tuhan. Terakhir dari saya, sebelum kita tutup dengan foto untuk memberkati OCM's event setiap 2 minggu sekali ke depannya, saya mengundang setiap kita untuk memberikan offering, ada di dalam slide nomor rekeningnya atas nama Yayasan Joshua Bangun Bangsa. Ini akan digunakan untuk semakin memperbaiki dan semakin memperluas kerajaan Tuhan di marketplace. Amin. Oke, terakhir boleh open cam, kita mau foto bersama Bapak Ong ya. Sebentar teman-teman, mungkin open cam dulu. Luar biasa nih ya, ada chat yang bilang tadi Pak saya terharu nih, para pengusaha-pengusaha kayak tercubit ini dengan sharingnya Pak Ong ya. Karyawan-karyawan yang masih ngeluh kapan weekend, kapan healing, kayaknya ini udah bertobat deh semuanya hari ini. Gara-gara Pak Ong ya. Oke, sudah siap semua on cam? Saya hitung ya, sampai 3. Kasih smile yang terbaik di Zoom-nya ya. 1, 2, 3. Oke, ada 2 halaman ya. Sekali lagi ya teman-teman. Kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh OCM's Partner yang hadir hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you. Terima kasih Bapak Ong, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Bu Mariska ya, terima kasih semua, sehat-sehat selalu. Kesempatannya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ong. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Ong. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sudung, terima kasih. Pak Sudung boleh lihat di kamera. Saya pamit ya Bu Mariska, terima kasih. Terima kasih Pak Ong, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih semua.